Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran bahasa Jawa hari ini kita akan membahas tentang prastawa budaya. Nah, prastawa budaya itu apa? Prastawa budaya itu adalah peristiwa budaya Jawa. Yang kita bahas hari ini adalah peristiwa budaya Tingkepan. Nah, sebelumnya kita membahas tentang karangan-karangan. Nah, di sini yang kita bahas lebih utama adalah karangan deskripsi. Sebelumnya kita lihat dulu jenis karangan wujud ganjaran. Nah, wonten gangsal kaping sepisan ganjaran naratif. Ganjaran naratif niku jeneng liyane critakake. Kaping kalih ganjaran deskriptif yaiku nggambarake. Kaping 3 ganjaran argumentasi. Kaping sekawan ganjaran eksposisi utawa critakake proses. Kaping gangsal ganjaran persuasi. Ganjaran naratif. Napa niku ganjaran naratif? Ganjaran naratif yaiku wacan kang budidaya critakake prastawa utawa kedadian kaya-kaya wong kang maca nyekseni dhewe. Ganjaran naratif niku wonten kalih yaiku narasi ekspositoris lan narasi sugestif. Narasi ekspositoris yaiku wacan kang mung menehi katerangan lugu utawa apa anane. Contone, siswa critakake kedadian ing jero kelas nalika piwulang basa Jawa. Nek narasi sugestif yaiku wacan kang racik kanthi runtut nganti nggugah pengangen-angene wong kang maca. Tuladhane dongeng Abu Nawas, novel, roman lan sapanunggale. Ganjaran kaping kalih yaiku ganjaran deskriptif utawa nggambarake. Yaiku wacan kang nggambarake kanthi cetha salah sawijining kaanan utawa objek mau kaya-kaya ana ngarepe wong kang maca. Nah, ganjaran deskriptif niku dibagi menurut panggonan kalimat utama wonten sekawan. Yaiku singkang pertama, paragraf deduktif yaiku tembung inti ana ing awal paragraf. Kaping kalih paragraf induktif yaiku tembung inti ana ing akhir paragraf. Kaping 3 paragraf ineratif yaiku tembung inti ana ing tengah paragraf. Kaping sekawan paragraf deduktif induktif yaiku tembung inti ana ing awal karo akhir paragraf. Paragraf miturut isine sami kalih awal wau yaiku wonten gangsal yaiku paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi lan argumentasi. Lah, kanggo ganjaran argumentasi. Ganjaran argumentasi niku napa? Ganjaran argumentasi yaiku karangan kang isine ngandharake sawijining gagasan utawa ide ngenani bab apa wae kanthi ana buktine supaya sing maca percaya. Ganjaran eksposisi yaiku karangan kang tinuju titise katerangan ngenani sawijining prastawa kang dibeberke. Tujuane nambah wawasan sing maca. Ganjaran persuasi yaiku karangan kang isine ngajak para pamaca supaya nglakoni apa kang dikandhakake panulis. Nah, ganjaran deskripsi yang ingkang kita bahas yaiku upacara tingkepan. Upacara tingkepan niku napa? Upacara tingkepan ugi dipunwastani mitoni. Mitoni saking tembung pitu ingkang ateges angka 7. Upacara tingkepan dipuntindakake
menawi kandhutanipun piyantun estri yuswanipun sampun 7 sasi saha nembe ngandhut sepisan. Nah, wonten tata cara upacara siraman tingkepan. Nah, mengke diwaos piyambak di LK Basa Jawa halaman 7. Lah niku ubo rampe, upacara tingkepan apa wae sing perlu dicepake pas upacara tingkepan yaiku sing ingkang pertama, tumpeng kuat, jajan pasar, kaleman niku kados ubi-ubian, rujakan dawet, sajen medikingan. Nah, niki wonten contone upacara tingkepan. Dikatekke nggih. Menurut warisan budaya masyarakat Jawa, usia 7 bulan kehamilan seorang calon ibu memiliki makna tersendiri. Masyarakat Jawa memaknai usia 7 bulan kehamilan itu sebagai Sapta Kawasa Jati. Sapta artinya 7, Kawasa artinya kekuasaan, dan Jati artinya adalah nyata. Jadi, Sapta Kawasa Jati berarti bahwa usia 7 bulan kehamilan merupakan usia di mana bayi ditentukan takdirnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, digelar acara tingkepan dengan maksud untuk memohon doa agar calon bayi kelak mendapatkan takdir yang baik. Selain itu, ritual tingkepan juga dimasukkan sebagai sarana doa agar bayi yang masih di dalam kandungan beserta ibunya tetap diberi kesehatan dan keselamatan hingga bayi lahir dan proses kelahirannya kelak dapat juga berjalan lancar. Tingkepan diselenggarakan pada hari-hari yang dianggap baik oleh keluarga dengan perhitungan tertentu yang dilakukan oleh sesepuh daerah setempat. Rangkaian dan alur prosesi ritual tingkepan sendiri berbeda-beda di setiap daerah, tergantung warisan tradisi yang telah diwariskan dan diyakininya. Meski berbeda-beda, namun inti dari proses ritual tingkepan adalah satu, yaitu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa langkah yang biasa dilaksanakan dalam ritual tingkepan. Di antaranya adalah 1. Siraman. Siraman adalah prosesi mandi bunga setaman yang disiramkan dan dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti suami, ayah, ibu, mertua, atau kakek dan nenek. Makna dari prosesi ini adalah memohon doa restu supaya suci lahir dan batin. Mandi bunga ini secara simbolis bertujuan untuk membebaskan ibu dari berbagai beban moral sebagai harapan agar pada proses kelahirannya kelak berlangsung lancar. Prosesi ritual yang kedua adalah wudhu dan pecah kendi. Prosesi ini dilakukan usai siraman dengan cara berwudhu menggunakan air 7 mata air yang ditaruh dalam kendi. Setelah air dalam kendi habis, maka kendi dijatuhkan ke lantai hingga pecah. Prosesi ritual yang ketiga adalah memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain calon ibu oleh sang suami. Ritual ini dilakukan dengan memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain calon ibu oleh suami dari bagian atas perut lalu dilepas hingga pecah. Ada yang percaya bahwa jika telur yang dilepas pecah, maka kemungkinan anak yang akan lahir adalah anak perempuan. Jika telur tidak pecah, maka kemungkinan yang lahir adalah anak laki-laki. Pada dasarnya, doa dan harapan dari ritual ini adalah agar bayi dapat lahir dengan mudah tanpa halangan suatu apapun. Ritual yang keempat adalah brojulan atau memasukkan kelapa gading muda. Ritual ini dilakukan dengan cara memasukkan sepasang kelapa gading muda yang telah digambar di tokoh pewayangan Kamajaya dan Dewi Ratih atau Arjuna dan Sembadra. Kelapa gading ini dimasukkan ke dalam kain dari atas perut calon ibu. Makna dari kegiatan ini adalah sama dengan upacara memasukkan telur, yaitu agar bayi lahir dengan lancar. Secara simbolis, gambar tokoh pewayangan ini melambangkan sebagai doa agar si bayi jika lahir kelak akan elok rupawan dan memiliki sifat luhur seperti tokoh pewayangan yang digambarkan tersebut. Prosesi ritual yang kelima adalah membelah kelapa jadi dua. Prosesi ritual memecah kelapa menjadi dua menggunakan golok atau senjata tajam lainnya. Pada dasarnya, ritual pecah kelapa ini sebagai simbolis doa dan harapan agar bayi dapat lahir dengan mudah tanpa halangan suatu apapun. Konon katanya apabila waktu membelah kelapa itu miring, maka anaknya perempuan. Dan jika waktu membelah itu hasilnya lurus, maka anaknya laki-laki. Prosesi ritual yang keenam adalah memutus lawe atau benang.
Ritual ini dilakukan dengan memutus lilitan lawai atau dapat diganti dengan janur yang dilingkarkan di perut calon ibu. Lilitan ini harus diputus oleh calon ayah dengan maksud agar kelahiran bayi lancar. Ritual yang ketujuh adalah minum jamu surungan. Ritual minum jamu surungan melambangkan doa agar anak yang dikandung akan mudah lahir seperti halnya didorong. Prosesi ritual yang ke-8 adalah ganti busana. Ritual ganti busana dilakukan oleh calon ibu dengan 7 jenis kain batik dengan motif yang berbeda, disertai dengan kain putih sebagai dasar kain pertama. Hal ini melambangkan bahwa bayi yang akan dilahirkan adalah suci dan mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Calon ibu akan memakai kain model kemben terbaik dengan harapan agar kelak si bayi juga memiliki kebaikan yang terpuji. Pada prosesi ini, calon ibu akan bergonta-ganti pakaian dengan diiringi pertanyaan kepada hadirin khususnya ibu-ibu yang hadir. Sudah pantas apa belum? Sampai ganti ke-6 kali dijawab oleh ibu-ibu hadirin belum pantas. Sampai kain ke-7 dengan kain sederhana dijawab pantas. Kemudian kain tersebut dipakai sampai selesai seluruh rangkaian acara ritual. Prosesi ritual yang terakhir adalah jualan rujak. Rangkaian acara tinggapan yang terakhir adalah rujakan. Ritual ini dilakukan dengan cara calon ibu bayi meracik dan menjual rujak yang telah disediakan sebelumnya kepada para tamu undangan. Lalu para tamu dipersilahkan membeli rujak dengan uang bohongan, yaitu uang dari pecahan genting tanah liat atau biasa disebut dengan kreweng. Kemudian uang kreweng tersebut dikumpulkan dalam kuali tanah liat yang kemudian dipecah di depan pintu. Makna dari prosesi ini adalah agar anak yang dilahirkan kelak mudah untuk mengais rezeki dan selalu peduli terhadap keluarga dan masyarakat. Ritual tingkepan akan ditutup dengan pembacaan doa yang dilakukan oleh sesepuh atau orang yang dituakan oleh masyarakat setempat, dengan harapan agar kelahiran bayi diberi kelancaran serta kelak bayi yang lahir bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Ya, itulah tadi upacara tingkepan. Sekian penjelasan dari Bu Dewi tentang Prastawa Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.